Anda masih bersama kami dalam IDX Versation Closing. Pemirsa Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan Apple belum penuhi kekurangan investasi di Indonesia sebesar 300 miliar rupiah. Menparen mengatakan kekurangan investasi tersebut merupakan bagian dari total komitmen investasi Apple senilai 1,7 triliun rupiah hingga 2023. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan raksasa elektronik asal Amerika Serikat Apple tidak kunjung memenuhi total komitmen investasi sebesar 1,7 triliun rupiah. Komitmen investasi itu berdasarkan kesepakatan hingga 2023. Akibatnya saat ini produk iPhone 16 keluaran Apple masih dilarang diperdagangkan di Indonesia. Menparen menjelaskan pihaknya sudah melakukan audit untuk mengetahui berapa nilai kekurangan investasi yang harus segera dipenuhi oleh Apple. Berdasarkan audit, kekurangan yang harus dipenuhi untuk total investasi 1,7 triliun rupiah adalah sebesar 300 miliar rupiah. Itu yang akan kami appeal, ya. Tadi kemungkinan bahwa kita menetapkan nilai TKDN-nya lebih tinggi, ya, lebih tinggi. Dan saya yakin, ya, bagi perusahaan-perusahaan. Dan ini Ketua dan Ibu Ketua anggota Komisi 7, yang kita lakukan di sini, yang kita kelola di sini adalah bagaimana pemerintah itu bisa adil. Adil itu berkaitan dengan perusahaan-perusahaan yang sudah investasi pabrik, sudah menciptakan tenaga kerja. Kita harus adil. Ya, jadi this is not about Apple, this is not about Samsung, this is not about Xiaomi, this is not about Oppo, ya. Ini semua harus berkeadilan. Semua harus berkeadilan. Ya. Ini yang kita upayakan. Lebih lanjut, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan nilai penjualan produk Apple untuk produk handphone, komputer genggam, dan tablet pada 2023 di Indonesia senilai lebih dari 30 triliun rupiah. Dengan demikian, kondisi tersebut akan diupayakan solusinya oleh pemerintah, salah satunya dengan menetapkan nilai TKDN yang lebih tinggi. Tim Liputan IDX Channel. Ya, kali ini akan kita ulas seputar komitmen investasi Apple di Indonesia. Pemirsa, di mana selama puluhan tahun Apple ini kita ketahui bebas menjual produknya di Indonesia. Dan barangkali di tahun inilah pemerintah mulai habis kesabaran, begitu ya, bagaimana tidak. Perusahaan asal Amerika Serikat tersebut bisa meraup penjualan sekitar 30 triliun rupiah dalam setahun di Indonesia. Namun komitmen investasinya masih menggantung sampai hari ini. Ya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita membeberkan angka 30 triliun rupiah tersebut berasal dari seluruh penjualan ponsel, tablet, laptop, dan juga aksesorisnya di Indonesia di sepanjang tahun 2023. Dengan keuntungan sangat besar yang didapatkan dari Indonesia, sudah seharusnya Apple bisa berinvestasi yang sepadan di tanah air. Jangankan investasi triliunan rupiah, pemirsa, investasi sebesar 300 miliar rupiah dari Apple pun ternyata masih menggantung hingga saat ini. Angka tersebut sebagaimana yang diungkapkan oleh Menteri Perindustrian dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI pada pekan ini. Alhasil menghadapi sikap Apple yang tak kunjung berinvestasi guna memenuhi TKDN atau tingkat komponen dalam negeri, pemerintah dalam hal ini Kementerian Perindustrian memilih melarang penjualan produk Apple terbaru yakni iPhone 16. Di mana kita tahu ya pemirsa, iPhone 16 sampai dengan saat ini belum mendapatkan sertifikat tingkat komponen dalam negeri atau TKDN dari Kementerian Perindustrian. Di mana TKDN ini adalah jumlah komponen di dalam sebuah perangkat yang diproduksi atau dibuat di Indonesia. Dan TKDN ini adalah regulasi yang memungkinkan Indonesia tetap mendapatkan manfaat ekonomi dari produk asing yang masuk. Ya, tidak adanya sertifikat TKDN dapat berujung pada ancaman pemblokiran email yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sementara itu tak lama setelah pengumuman ancaman pemblokiran, Apple mengirimkan surat kepada Kemenperin untuk melakukan audiensi. Bahkan Apple disebut-sebut langsung menawarkan investasi untuk fasilitas pabrik di Indonesia. Lantas seperti apa kabar dari rencana investasi Apple tersebut? Kita simak informasinya berikut ini. Kementerian Perindustrian mengkonfirmasi telah mengetahui rencana Apple untuk membangun pabrik aksesori dan komponen perangkat Apple di Indonesia. Perusahaan teknologi asal Amerika Serikat ini menawarkan investasi senilai 10 juta dolar Amerika atau sekitar 157 miliar rupiah guna mendukung penjualan iPhone 16 series di Indonesia.
Wakil Menteri Perindustrian Faisal Riza menjelaskan bahwa Apple sebelumnya sempat menunjukkan minat untuk berinvestasi di Indonesia, namun komitmen tersebut dinilai belum kuat. Dengan adanya komitmen baru ini, dirinya berharap Apple dapat segera merealisasikannya. Sebelumnya berdasarkan laporan yang dikutip Bloomberg, Apple menawarkan tambahan investasi sebesar 10 juta dolar Amerika untuk mendanai pabrik di Bandung melalui mitra lokal. Pabrik ini diharapkan akan memproduksi aksesori dan komponen untuk perangkat Apple. Apple kabarnya sudah mengajukan proposal terkait rencana investasi tersebut kepada Kemenperin, meski hingga kini masih dalam tahap pertimbangan. Kabar investasi Apple ini sejalan dengan pemerintah Indonesia yang memang telah memberlakukan pembatasan untuk perangkat yang belum memenuhi tingkat komponen dalam negeri atau TKDN, seperti produk Apple terbaru yakni iPhone 16 dan juga produk Google Pixel yang belum memiliki izin edar di Indonesia. Pembatasan dilakukan karena ketidaksesuaian komponen lokal pada produk tersebut. Tim Liputan IDX Channel. Ya, Apple dikabarkan akan menambah investasi sebesar 10 juta dolar Amerika atau sekitar 158 miliar rupiah, termasuk membangun pabrik di Bandung, Jawa Barat. Menurut laporan Bloomberg, langkah ini dilakukan Apple demi mencabut larangan penjualan produk terbaru mereka yakni iPhone 16 di Indonesia. Ya, kabar pembangunan pabrik di Bandung ini disebut akan bekerja sama dengan supplier dari Apple. Fasilitas ini akan membuat produk seperti aksesoris dan komponen untuk gadget Apple. Apple kabarnya telah mengajukan proposalnya ke Kementerian Perindustrian dan pihak Kemenperin disebut sedang mempertimbangkan proposal tersebut yang belum final dan bisa saja berubah dan diperkirakan akan mengambil keputusan dalam waktu dekat. Sementara itu pengamat gadget pemirsa Heri SW menyebut Apple tak akan mau kehilangan pasar Indonesia karena Indonesia merupakan salah satu pasar yang penting. Menurutnya kekurangan nilai investasi sekitar 240 hingga 300 miliar rupiah yang belum diberikan Apple untuk Indonesia adalah angka yang relatif kecil. Dengan demikian kemungkinan Apple tidak menambahkan investasi tersebut sangat kecil. Terlebih Indonesia adalah salah satu pasar yang penting untuk raksasa teknologi Amerika Serikat tersebut. Heri mengatakan Apple akan kehilangan pendapatan yang cukup besar jika tidak memasarkan iPhone 16 di Indonesia karena permasalahan yang terjadi saat ini. Sementara itu jika kita lihat dari data Statista per Oktober 2024, Apple memiliki pangsa pasar sebesar 12% di Indonesia ya, 2 digit cukup tinggi. Angka ini disebut lebih tinggi dibandingkan dengan sebelumnya. Jadi memang sayang sekali jika memang Apple menghilangkan kesempatan untuk tetap mendapatkan pendapatan dari Indonesia. Sementara itu pemirsa berbicara soal investasi Apple, ternyata investasi yang dilakukan oleh raksasa teknologi Amerika ini di Indonesia khususnya bisa dikatakan sangat kecil jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Vietnam misalnya, di mana Apple telah berinvestasi secara masif bahkan sampai dengan saat ini. Lantas seperti apa perbedaan aksi investasi Apple di Vietnam dan juga Indonesia? Berikut informasi selengkapnya. Investasi Apple di Indonesia tercatat kalah jauh dibanding dengan Vietnam. Diketahui Apple sempat menyatakan komitmen berinvestasi senilai total 1,6 triliun rupiah di Indonesia. Hal itu disampaikan CEO Apple Tim Cook usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo pada 17 April 2024 silam di Jakarta. Dalam perjanjian tersebut disepakati bahwa Apple wajib membangun infrastruktur pendidikan atau Apple Developer Academy yang keempat yakni di Bali. Sebelumnya Apple sudah memiliki 3 infrastruktur pendidikan di Indonesia. Dengan adanya tambahan 1 pembangunan Apple Developer Academy ini, maka nilai investasi Apple di Indonesia saat ini sekitar 1,6 triliun rupiah. Apple Academy sendiri merupakan program yang dibuat Apple untuk memenuhi syarat tingkat kandungan dalam negeri agar bisa mengimpor ponsel buatannya ke Indonesia. Jika Apple hanya menanamkan investasi berupa fasilitas pendidikan, berbeda halnya dengan di Vietnam. Raksasa teknologi tersebut justru membangun pabrik atau fasilitas produksi dan pendukungnya. Rencana peningkatan investasi Apple di Vietnam bahkan diumumkan Apple di situs resmi perusahaan. Menurut beberapa laporan, Apple sudah menggelontorkan sekitar 400 triliun dong Vietnam atau setara dengan 255 triliun rupiah. Dari total investasi itu, Apple juga telah menciptakan sekitar 200.000 lapangan pekerjaan. Mengutip media lokal Vietnam, Vietnam Investment Review, Apple bersama dengan perusahaan-perusahaan pemasoknya akan memindahkan 11 fasilitas produksi dari sejumlah negara terutama China ke Vietnam.
Vietnam menjadi semakin penting bagi Apple karena perusahaan tersebut berupaya mendiversifikasi rantai pasokannya dari China, tempat sebagian besar telepon pintar dan tabletnya dirakit. Tim Liputan IDX Channel. Ya, masih seputar investasi Apple, pemirsa tadi sudah kita lihat begitu ya bagaimana kemudian perbedaannya antara aksi ataupun banyaknya dana yang digelontorkan untuk investasi dari Apple ke Vietnam dibandingkan dengan Indonesia yang bahkan masih menggantung sekitar 300 miliar rupiah sampai dengan saat ini dengan total komitmen investasi yang memang cukup kecil hanya 1,6 triliun rupiah. Ya, terkait dengan investasi Apple di Indonesia, pemirsa, Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti meyakini dengan dilarangnya penjualan iPhone 16 di Indonesia, ini akan secara langsung menarik perusahaan raksasa Apple untuk membangun pabriknya di Indonesia. Hal itu karena menurutnya Indonesia memiliki kekuatan demografi yang besar serta merupakan negara dengan potensi pasar yang menjanjikan bagi perusahaan tersebut. Ia menyatakan asalkan pemerintah konsisten, kalau sudah melarang jangan nanti lewat jalur belakang. Menurutnya apabila pemerintah konsisten menerapkan buy late ini sampai Apple membangun manufakturnya di Indonesia, maka hal tersebut akan memberikan dampak positif berkelanjutan terhadap kemajuan industri dalam negeri, seperti halnya menarik minat investor lain di sektor pendukung elektronik sehingga bisa tentunya membuka lebih banyak lapangan pekerjaan. Sementara itu di awal Oktober 2024 lalu pemirsa, Kementerian Komunikasi dan Informatika saat itu menegaskan bahwa Apple tidak jadi membangun pabrik di Indonesia. Saat itu Menkominfo mengatakan bahwa keputusan Apple batal membangun pabrik di Indonesia lantaran pemerintah tak bisa memenuhi permintaan sang produsen gawai yang dinilai terlalu berat. Karena ternyata menurut Menkominfo saat itu Apple meminta adanya pembebasan pajak ataupun tax holiday selama 50 tahun seperti di Vietnam. Untuk itu Menkominfo menyampaikan adanya ketidakmungkinan raksasa teknologi milik Tim Cook itu membangun pabrik di tanah air. Karena menurut Menkominfo jika Indonesia memberi lampu hijau kepada Apple untuk memberikan tax holiday tadi misalnya 50 tahun, maka perusahaan teknologi asing lainnya juga akan meminta hal yang sama seperti yang diterima Apple dari pemerintah Indonesia. Ya pemirsa, kita nantikan bagaimana kemudian kelanjutan dari komitmen investasi dan juga realisasi investasi di Apple. Karena kita tahu Indonesia merupakan salah satu market yang cukup besar bagi Apple begitu ya, dengan beragam produk yang ditawarkan, bahkan tadi penjualannya saja mencapai triliunan rupiah di tahun 2023 lalu. Apakah kemudian akan ada tanda-tanda ataupun kabar baik ke depan akan dilanjutkannya rencana pembangunan pabrik ataupun fasilitas produksi dari Apple di Indonesia, atau memang Apple masih memiliki beberapa catatan untuk berinvestasi lebih besar dan lebih masif di Indonesia? Karena kita tahu di negara tetangga ternyata Apple dengan mudahnya begitu ya memberikan dana untuk digelontorkan investasi fasilitas pabrik, kemudian juga fasilitas pendukung, bahkan berencana untuk memindahkan sejumlah fasilitas produksi di negara-negara lain ke Vietnam tadi seperti yang sudah disampaikan. Sehingga seharusnya Indonesia bisa melihat kembali apa yang bisa diambil ataupun apa yang bisa diupayakan agar kemudian Apple bisa menarik, tapi di saat yang sama juga jangan sampai Indonesia menjadi pihak yang dirugikan dengan hadirnya investasi Apple, terutama tadi dengan pajak yang dinilai terlalu berat permintaannya oleh pemerintah Indonesia. Dan pemirsa, kita cukupkan informasi di segmen ini. Pastikan Anda masih bersama kami dalam IDX First Session Closing.